Eh, Tadi Ustadz kami sudah membuka dengan CP daripada antum. Baik, untuk acara seminar kita pada malam hari ini ada beberapa season. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara seminar kita pada malam hari ini agar mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu acara selanjutnya yaitu penyampaian materi daripada pemateri kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu kami ingin sampaikan bahwa pemateri kita pada malam hari ini adalah sekali lagi Ustadz Michael Marasabesi SPDMA. Benar Ustadz? Insyaallah betul. Sebelumnya belum MA, masih proses. Doa Ustadz, doa. Amin. Lalu untuk judul ataupun topik kita pada malam hari ini adalah model dan perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara. Iya. Begitu. Namun sebelum kita ke pemateri penyampaiannya, kami ingin memberikan daripada narasi kepada teman-teman yang sebagai peserta bahwa pada malam hari ini judul daripada ataupun topik seminar kita model dan perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara. Nah, ada banyak sekali mungkin model ataupun perkembangan yang sudah kita temukan terutama di negara kita Indonesia. Namun bagaimana perkembangan ataupun model pembelajaran bahasa Arab di negara lain begitu. Nah, itu menjadi bahan bagi teman-teman nanti untuk mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada pemateri. Begitu. Baik, Ustadz, kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi. Awalan ashkuru syukran jazilan ila Takalam Institute alladhi qad a'tani fursatan nafisa ghaliyah fi hadhihi al-lailah. Wa aidan ashkuru ila Ustaz Fahri Ra'isul Jalsa wa aidan ila jami'il hudur fi hadhihi al-lailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an atakalam bi lughah Indonesia ahyanan wa aidan bil lughah Arabiyah ahyanan insyaallah. Jadi kadang dengan bahasa Indonesia, kadang dengan bahasa Arab ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Tapi insyaallah lebih banyak pakai bahasa Indonesia insyaallah. Nah. Jadi malam hari ini tema kita yaitu model dan perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara. Mungkin saya nggak akan terlalu lama bahas materi, nanti teman-teman lebih banyak pertanyaan ya, supaya ada interaksi nantinya dan lebih insya Allah lebih bermanfaat lagi. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ikut dan hadir di Instagram Takalam Official dan juga di Instagram saya. Jadi model dan perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara ini saya mungkin sedikit bahas tentang sejarah terlebih dahulu ya. Dan juga hari ini kebetulan kita di hari lahir Pancasila 1 Juni, ya alhamdulillah kita adakan acara tepat sekali dengan hari yang bersejarah ini. Kita mungkin bisa sedikit banyak berbicara sejarah terlebih dahulu ya. Terutama sejarah bahasa Arab di Asia Tenggara. Jadi yang jelas Asia Tenggara ini banyak memiliki jejak bahasa Arab ya. Apa buktinya? Yaitu diantaranya bisa kita lihat dari yang pertama ada fenomena huruf pegon ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu ya, biasanya sering lihat bahasa Indonesia tapi ditulis dengan aksara Arab ya, atau huruf pegon. Nah, itu adalah salah satu
bukti bahwasannya bahasa Arab itu sudah sangat familiar sekali ya dengan kehidupan di Nusantara ini ya, di Asia Tenggara ini. Jadi adanya fenomena huruf pegon ya, begitupun di Malaysia ya. Jadi di Malaysia di sana bahkan masih dipakai ya namanya huruf Jawi ya. Yang kalau di sini namanya huruf pegon, di sana namanya huruf Jawi gitu ya. Kalau sejarahnya orang kenapa di Malaysia huruf Jawi, karena mereka selalu bangga ya, bukan bangga, ini sebenarnya sikap tawadu gitu. Jadi kalau di Malaysia, oh ininya hurufnya orang Jawa, kalau di Jawa ini bukan, ini huruf pegon namanya gitu. Jadi saling rendah hati gitu, saling menunjukkan sikap tawadu ya tentang kepemilikan huruf pegon ini ya. Kemudian selanjutnya juga bukti daripada jejak bahasa Arab di Asia Tenggara, di Nusantara ini banyaknya kata serapan ya sampai hari ini ya, kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian kita pakai di bahasa Indonesia gitu, seperti kursi, sabun, hewan, kabar, majelis, masjid, semuanya saya kira itu kata dari bahasa Arab ya yang kita pakai hari ini gitu ya. Bahkan kata serap dari bahasa Belanda tidak sebanyak bahasa Arab saya kira gitu. Ini menunjukkan dekatnya bahasa Arab dengan Indonesia ya, dengan Nusantara, dengan Asia Tenggara ini gitu. Selain itu juga kita bisa sebetulnya temukan bukti-bukti kedekatan bahasa Arab ini sebenarnya ya, kalau kita mau baca beberapa buku sejarah. Salah satunya mungkin kita bisa temukan di sejarahnya Cut Nyadin. Ini Cut Nyadin ini beliau pejuang sekaligus ulama ya, dari Aceh, ulama perempuan ya. Beliau ya yang dijuluki sebagai harimau betina dari tanah Rencong gitu. Nah, Cut Nyadin ini ketika dulu ditangkap ya, kemudian kan sampai hari ini kan kita kalau mau cari makamnya Cut Nyadin itu kita harus pergi ke Sumedang. Jadi di Sumedang Cut Nyadin dimakamkan, karena Cut Nyadin diserahkan kepada Belanda atau ditangkap pada tahun 1906 kalau tidak salah ya. Nah, kemudian diberikan ke Bupatinya Sumedang, kalau tidak salah Pangeran Aries Suriatmaja. Kemudian dari sana diantar ke pesantren, ke Kiai Haji Sanusi ya, dan di sana Cut Nyadin menghabiskan hidupnya sampai meninggal dengan mengajar. Cut Nyadin ini ketika di Kiai Haji Sanusi, ketika mengajar di pesantren, untuk berkomunikasi ini beliau ini menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi beliau ini menggunakan bahasa Arab dengan orang-orang, karena nggak bisa bahasa Aceh gitu, dan Cut Nyadin hanya bisa bahasa Arab. Jadi bahasanya pejuang, bahasanya ulama zaman dahulu di Indonesia ini, jadi sudah sangat familiar sekali bahasa Arab itu digunakan dan dipelajari. Dan memang sampai hari ini di pesantren kita pastinya ya di Indonesia mengajarkan bahasa Arab, dan memang bahasa Arab bahasa yang sudah sangat dekat sekali dengan Indonesia dan dengan Asia Tenggara gitu. Nah, jadi Asia Tenggara ya, kita tahu itu banyak negara di dalamnya ya, ada 11 negara lah kurang lebih gitu. Tapi yang ada bahasa Arabnya tentunya, yang punya model bahasa Arab dan pembelajaran bahasa Arab tentunya negara-negara yang mayoritas Muslim ya, atau negara yang di sana ada komunitas Muslim gitu. Jadi kalau kita cari komunitas Muslim di Asia Tenggara, yang pertama kita akan dapat yang paling besar di negara kita, yaitu Indonesia, kemudian di Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, kemudian Thailand. Thailand ini hanya bagian selatan ya, Patani, Yala, Songkhla, Narathiwat. Kemudian ada di Filipina,
Nah, ini ada di Mindanao dan sebagian di pulau yang di atasnya Kalimantan, itu Pulau Palawan ya, tidak salah. Juga termasuk Tawau, Tarakan, Sandakan. Karena dulunya Filipina ini Kesultanan Sulu ya, jadi Kesultanan Islam yang kemudian dijajah oleh Spanyol ya, yang akhirnya kesultanannya runtuh. Dulu namanya Kesultanan Sulu. Jadi kalau kita menemukan buku sejarah tentang Kesultanan Sulu, maka itu mencakup daerah Kalimantan sebelah utara ya, termasuk hari ini daerahnya itu ada di Indonesia, sebagian ada di Malaysia, dan sebagian ada di Filipina. Itu namanya Kesultanan Sulu. Itu, dan ada juga di Kamboja tapi sedikit ya, ada juga di Myanmar yang terkenal hari ini ada Rohingya, itu kasus beberapa kasus yang sedang hangat ya di akhir-akhir tahun ini. Nah, itu komunitas Muslim yang ada di Asia Tenggara. Gitu. Dan kalau kita lihat pusat pembelajaran bahasa Arab di komunitas Muslim tersebut, maka kita akan menemukan banyak istilah sebetulnya. Yang pertama, kalau di Indonesia pembelajaran bahasa Arab ini ada di pesantren ya sampai hari ini, dan sampai hari ini masih kita rasakan. Dan memang pembelajaran bahasa Arab banyaknya akan berkembangnya di dalam pesantren. Dan pesantren juga merupakan lembaga pendidikan terlama di Indonesia ya. Kalau kita lihat bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, juga lihat bukunya Dr. Tiar, Anwar Bahtiar, yaitu para pakar sejarawan, para pakar sejarah Indonesia, kita akan menemukan bahwasannya pesantren merupakan pendidikan khas Indonesia dan pendidikan yang tertua di Indonesia. Gitu. Nah, selain itu juga mungkin kita akan menemukan pendidikan Islam yang mempelajari bahasa Arab, ada madrasah, surau, ya, surau ini di Minangkabau, ada tawalib juga di Padang juga, ada munasah di Aceh, dan lain sebagainya. Di sanalah pembelajaran bahasa Arab dilakukan. Yaitu itu di Indonesia. Kalau di Malaysia kita akan menemukan banyak mahat ya. Alhamdulillah saya selama ini ya tinggal, kalau di sana, kalau di Malaysia itu namanya negeri. Kalau di sini namanya provinsi. Alhamdulillah saya hampir keliling sudah 11 provinsi lah dari 14 provinsi yang ada di sana, dan alhamdulillah sudah juga banyak lihat pembelajaran bahasa Arab di daerah-daerah tersebut, dan ternyata mayoritas sama begitu ya. Jadi kebanyakan di Malaysia itu ma'had, tetapi lebih fokus pada tahfiz. Ya, adapun juga pembelajaran bahasa Arab juga dilakukan di sekolah menengah agama namanya. Kalau di Indonesia ini memang banyak tadi ya, ada pesantren, madrasah, surau, tawalib, munasah. Di Malaysia kita akan temukan pusat pembelajaran bahasa Arab di ma'had tahfiz, dan juga sekolah menengah agama. Selain itu di Thailand juga kita akan temukan ma'had. Ya, kebetulan juga saya di Thailand juga sudah pernah mengunjungi beberapa ma'had. Ya, tetapi kalau di Thailand karena di sana memang komunitas Muslim dia lebih diawasi ya dibandingkan komunitas lain. Jadi di sana ketika ada ma'had, ketika ada sekolah agama, tetap namanya nanti memiliki nama Thailand. Jadi kemarin kalau kita lihat, kalau kemarin saya kunjungi ada ma'had di Thailand, itu namanya Islamic Burapa Witaya School, jadi tetap memakai bahasa Thailand walaupun namanya ma'had Darul apa gitu ya, tapi tetap nanti pakai nama Thailand ya. Kemarin juga saya sempat kunjungan ke Fratib Witaya School, juga itu juga ma'had tetapi namanya di Thailand kan. Jadi kalau di Thailand ini pusat pembelajaran bahasa ada di ma'had, hanya ada di ma'had yang mana ma'had tersebut bernama atau memiliki nama Thailand, seperti itu. Itu mengenai pusat pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini kalau tadi di Thailand kita akan menemukannya di selatan saja, tapi kita ketika pergi ke Kamboja
Ya kemarin saya sempat juga diskusi dengan teman-teman yang pergi ke Kamboja karena acara saya juga insya Allah tahun depan atau tahun ini juga akan coba mengirimkan guru bahasa Arab di Kamboja. Nah di sana komunitas Muslim tersebar di ibu kota malah ya. Jadi kalau Thailand tadi di selatan, Malaysia di seluruh negara, Indonesia di seluruh wilayah di negaranya. Kalau Kamboja dia tersebar di ibu kotanya, gitu, itu di Phnom Penh ya. Nah itu juga banyak sekali pusat pembelajaran bahasa Arab yang bentuknya sama, yaitu ma'had. Jadi memang ma'had inilah atau pesantren ya. Pesantren itu hanya dikenal di Indonesia ya. Jadi Malaysia nggak akan ketemu nama pesantren itu. Ya adanya ma'had. Thailand juga ma'had. Dan ma'had inilah ya yang merupakan pusat pembelajaran dan perkembangan bahasa Arab di Asia Tenggara gitu ya. Kalau ke Filipina saya sebetulnya belum, ya kan hanya sampai perbatasan saja. Jadi kalau perbatasan Filipina itu ada di laut, jadi saya sampai ke laut aja gitu, sampai ke laut di laut Kalimantan gitu ya. Nah, yang jelas tapi kalau sampai hari ini mungkin ada ya bahasa Arab sana, tapi nanti kita juga di sini juga membahas di 3 negara saja, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Juga mungkin Vietnam sebetulnya ada juga, atau Brunei tentunya ada di bahasa Arab. Itu nantilah bisa kita sharing lagi, mungkin juga dari teman-teman ada yang tahu juga bisa sharing dengan saya mengenai perkembangan dan pembelajaran bahasa Arab di negara tersebut. Kemudian model pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi kita kalau judul ini sebenarnya saya pakai model karena memang untuk memisahkan beberapa istilah yang ada. Jadi kita akan mengenal istilah metode dalam bahasa Arab atau tariqah. Gitu. Kita juga akan mengenal istilah approach atau manhaj. Dan juga kita akan mengenal istilah desain atau tasmim. Yaitu sebenarnya istilah-istilah yang dipakai ya mestinya sebetulnya untuk menggambarkan pembelajaran bahasa Arab. Ini metodeka, ini manhajka, ini tasmimka, tapi sengaja saya pakai model gitu karena saya ingin menjelaskan gambaran umumnya saja gitu. Jadi tidak mengerucut kepada metode apa yang dipakai atau pendekatan apa atau desain apa, tapi hanya pada modelnya saja secara umum gitu. Nanti kalau metodenya, manhajnya, tasmimnya di masing-masing negara ini memang butuh penelitian yang lebih lagi gitu. Jadi saya hanya akan bahas gambaran umumnya saja gitu. Nah ini kalau pertama kita bahas dari negara kita akan menemukan 2 aliran yang paling besar ya, yaitu tradisional dan modern. Tradisional ini modelnya mengajarkan gramatikal, dari qawaid, nahwu saraf. Ini pondok-pondok salaf biasanya. Tapi hari ini sebetulnya ya kalau kita mau jujur, semua ma'had hampir semuanya campuran metodenya. Sebenarnya tidak satu ya. Di Gontor juga saya alami ada juga pembelajaran kitab kuning walaupun cuma sedikit gitu. Mungkin di salaf juga ada pembelajaran direct method atau pembelajaran untuk berbicara bahasa Arab, tapi tidak sebanyak pembelajaran gramatikalnya. Makanya saya coba di sini memisahkan sedikit saja model yang sebetulnya ya kita ini pondok-pondok itu yang atau pusat-pusat pembelajaran bahasa Arab itu hampir mengajarkan sebetulnya semuanya, hanya porsinya saja yang berbeda gitu ya. Nah ini yang dua aliran ini ya, tadi tradisional dan modern. Ini hanya istilah saja ya, istilah saja. Kalau pondok yang modern ya seperti Gontor ya, penekanannya pada 4 keterampilan. 4 keterampilan yaitu qiraah, kitabah, istima dan kalam ya. Dan juga penekanannya hanya pada keterampilan, skill gitu. Sedangkan kalau yang tradisional yaitu gramatikal, nahwu sorof, i'rab dan lain sebagainya. Lalu kalau tadi di Indonesia kita maka
eh, ke Malaysia sekarang. Jadi ada perbedaan yang hari ini itu saya juga menemukan di antara Malaysia dan Indonesia. Kalau saya boleh jujur ya, ketika ditanya bagus mana ya, atau pembelajaran yang lebih banyak mana porsi pembelajaran bahasa Arab di Malaysia dan di Indonesia, maka lebih banyak di Indonesia jauh. Jadi Malaysia itu kebanyakan karena mahatnya itu tahfidz ya. Jadi selama ini yang saya temukan itu hanya mahat tahfidz. Adapun mahat bahasa Arab yang saya temukan salah satunya itu juga ya mahat yang dikelola oleh alumni Gontor. Jadi juga mengajarkan bahasa Arab secara intens. Jadi kalau mahat asli sana memang coraknya itu tahfidz begitu. Jadi kebanyakan coraknya tahfidz. Makanya ketika kita kemarin ngirim guru bahasa Arab ke sana, dari sana senang menerima guru bahasa Arab dari Indonesia, karena di Malaysia pembelajaran bahasa Arab cenderung pasif itu dibandingkan dengan di Indonesia. Seperti itu ya. Kalau mahat bahasa Arab yang saya pernah temukan ada di daerah Pahang, namanya negerinya Pahang, itu mahat bahasa Arab dan ilmu Al-Quran Mabik ya. Kemudian ada lagi mahat tahfidz Arabik Argontori, itu dua-duanya punya alumni Gontor. Juga pernah mahat Darussalam Changnun, itu juga alumni Gontor. Selain daripada itu, rata-rata tahfidz, mahat tahfidz Sains Darul Mutakin Kedah, mahat tahfidz Ismail Selangor, mahat tahfidz Ar-Rahmah Tengganu, mahat tahfidz At-Tohiri Terengganu, semuanya hampir mahat tahfidz coraknya ya. Tapi di dalamnya tetap ada pembelajaran bahasa Arab yang sedikit ya pasif gitu. Jadi kekuatannya kalau di Malaysia ini pembelajaran bahasa Arabnya di mana? Yaitu pembelajaran bahasa Arabnya fokusnya itu penekanannya itu kosakata. Saya kurang mengerti juga kenapa di kosakata, mungkin karena memang bahasa Arab itu tidak diperhatikan, jadi memang metodenya hanya menghafal kosakata kalau di Malaysia itu. Jadi banyaknya murid-murid santri-santri di Malaysia itu banyaknya tidak bisa ngomong, tapi kalau kosakata ya kalau kita cek kosakata bahasa Arab yang ada di dalam kepala mereka gitu ya, insya Allah banyak gitu. Dan mungkin juga karena mereka itu tahfidz ya, jadi itu juga yang membuat mereka kuat di kosakata gitu. Tapi di kalam, di nahwu sorof ya, saya akui lebih banyak porsinya di Indonesia diajarkan, dan rata-rata santri-santri di Indonesia kalau yang salah gramatikanya sangat kuat sekali. Kalau yang di modern ya kalamnya kuat tapi gramatikalnya kurang gitu. Nah, itu di Malaysia. Bagaimana dengan di Thailand? Nah, di Thailand juga kurang lebih sama begitu. Saya coba kemarin ada wawancara sedikit dengan mudir mahat di sana. Di Thailand malah karena mereka sudah banyak belajar bahasa ya, jadi agak kesulitan ketika mulai belajar bahasa Arab. Jadi murid di Thailand itu memang harus belajar bahasa Thai, walaupun Thailand Selatan itu komunitasnya adalah Melayu begitu ya. Jadi komunitasnya itu adalah komunitas Melayu ya, jadi mereka bisa berbahasa Melayu dan memang turunan campuran orang Melayu. Tetapi kalau mereka berbicara ya di sekolah dimanapun, pelajarannya itu bahasa Thailand. Jadi mereka punya bahasa Melayu, punya bahasa Thailand ya. Ketika masuk bahasa Arab, nah itu mereka agak berat gitu loh untuk kembali belajar bahasa Arab ya. Melayu itu bahasanya menggunakan huruf Latin ya, huruf huruf ya biasa lah, itu huruf ya. Nah itu kalau Thailand itu juga kan menggunakan huruf yang lain begitu loh, dan Arab menggunakan huruf yang lain. Jadi ketika mereka belajar dari Melayu menuju Thailand menuju Arab, itu sebenarnya kalau mereka bisa itu sangat bagus sekali, sangat hebat sekali gitu. Nah, tapi sayangnya memang mereka yang di Thailand Selatan itu ketika mempelajari bahasa Arab agak sedikit berat gitu. Walaupun banyak juga alumni
sekolah-sekolah di Thailand ya, terutama di universitas ya, di sana dosen-dosen bahasa Arab. Saya ketemu dengan kemarin juga di salah satunya di University Naratiwat ya, dengan PSU ya, Prince Songkla University ya. Saya kemarin kunjungan ke sana, saya ketemu dengan dosen dan kaprodinya juga ternyata bahasa Arabnya lancar ya, karena juga mungkin lulusan dari Timur Tengah, jadi dia bisa bahasa Thailand, Melayu, bahasa Arab gitu. Jadi hebat sekali ya gitu. Jadi bahasanya menggunakan 3 abjad yang berbeda dan bisa gitu, itu sangat hebat sekali. Tetapi kebanyakan pembelajaran di sana sangat berat sekali ketika mengajarkan bahasa Arab lagi ya terhadap santri-santrinya. Jadi ketika program kita dulu ya masuk ya, alhamdulillah saya juga pernah ngirim guru ke sana. Ada beberapa komentar dari guru sana, sangat appreciate sekali dengan program kita, karena memang perkembangan pembelajaran bahasa Arab di sana kurang sekali gitu. Jadi tadi ya, kalau kita bahas lagi secara dari awal tadi, Indonesia, Malaysia, dan Thailand ya, ada pusat-pusat pembelajaran bahasa Arab di sana, ma'had-ma'had, tetapi berbeda ya pembelajaran bahasa Arab yang digunakan di sana dan di antara masing-masing negara tersebut. Itu. Kemudian sebenarnya ada lagi yang mau saya bahas. Ini tadi itu sedikit ya tentang model ya. Sekarang hari ini kita juga saya coba bahas juga tentang perkembangan pembelajaran bahasa Arab yang ada di sana gitu. Jadi hampir semuanya menginginkan hari ini ya, saya nggak membahas masing-masing negara, tapi hampir semuanya memang menginginkan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan komunikasi. Ini adalah fenomena yang hari ini terjadi gitu. Jadi fenomena pembelajaran bahasa Arab komunikatif ini memang sekarang hari ini sedang digandrungi lah, istilahnya dilulukan oleh semuanya, hampir semua institusi-institusi pembelajaran bahasa Arab. Ini juga mungkin tuntutan daripada globalisasi ya. Jadi globalisasi ini kan menyebabkan negara itu kan seperti yang tanpa batas ya. Jadi kita bisa kemana aja, orang masuk ke negara kita juga bebas gitu loh, dan kita masuk ke negara orang juga bebas. Kita masuk ini untuk pikiran sana sini juga bebas ya, apalagi dengan teknologi hari ini ya, dengan media sosial dan segalanya, itu semuanya memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kita masuk era ya, masuk revolusi industri 4.0 ya, atau kita masuk abad teknologi yang begitu maju, sehingga komunikasi itu sangat dibutuhkan sekali hari ini, dan kemampuan berbahasa merupakan salah satu nilai plus yaitu dalam menghadapi globalisasi ini. Bahasa Arab adalah penguasaan bahasa Arab itu sendiri yaitu adalah nilai plus ya. Jadi ketika seseorang bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab ya kan, itu akan membuka peluang yang lebih banyak lagi dia, dan lebih memudahkan dia untuk menghadapi ya tuntutan-tuntutan globalisasi tersebut. Nah, hari ini pembelajaran bahasa Arab coba untuk merealisasikan itu ya, salah. Jadi hampir semua institusi, semua tempat itu mencoba untuk sampai ya pada bahasa Arab untuk komunikasi, untuk menghadapi tuntutan global ini. Ya makanya hari ini kalau kita lihat ada berkembang ya, mulai tahun 1990-an itu 1980 awal itu ada namanya Thoriqah Ittisaliyah. Jadi
atau dalam bahasa Inggris itu communicative language teaching, yaitu Thariqah Ittisaliyah atau Al-Madkhal Al-Ittisali. Nah, jadi ada model pembelajaran bahasa Arab untuk komunikasi. Nah, ini juga yang sebetulnya saya juga sedang meneliti begitu, bagaimana aplikasi daripada Thariqah Ittisaliyah ini dalam pembelajaran bahasa Arab, apakah memiliki dampak yang positif bagi perkembangan komunikasi para santri atau para murid ya. Nah, pembelajaran bahasa Arab itu Thariqah Ittisaliyah itu sendiri ini thariqah yang berbasis ya, atau berbasis terhadap tujuan komunikasi ya. Kalau kita bahasa Arab kan itu thariqah ta'limul lughah al-mu'assasah ala hadafil ittisal. Jadi metode pembelajaran ya yang berasaskan tujuannya untuk komunikasi gitu. Nah, walaupun ya Thariqah Ittisaliyah ini juga masih ada perdebatan apakah dia itu madkhal atau dia itu thariqah. Yang jelas dia itu bertujuan untuk komunikasi. Nah, ini adalah perkembangan bahasa Arab yang hari ini sedang ya institusi-institusi yang ada di Asia Tenggara ini lakukan. Kebanyakan arahnya adalah ke sana. Ya, bahkan banyak kita temukan ya, pondok-pondok salaf yang ada di Indonesia juga mulai merambat ke sini gitu, mulai merambat mengajarkan bahasa Arab untuk komunikasi, karena memang komunikasi itu adalah tantangan tadi ya, tuntutan globalisasi itu sendiri ya. Apa dasarnya ya thariqah ini atau madkhal ini ya, yaitu bahwasannya bahasa itu adalah alat sosial atau social tools ya, atau al-adawat al-ijtimaiyah kalau dalam bahasa Arab. Nah, itu nanti dasar pemikiran itu yang dipakai nanti untuk metode pembelajaran ittisal ya, atau komunikatif ini. Jadi tekanannya tadi ya, tidak hanya mengajarkan qawaid saja, tapi memang bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi, alat sosial, alat membangun jaringan. Nah, itu adalah Thariqah Ittisaliyah. Ya, Thariqah Ittisaliyah ini siapa yang mengembangkan? Yang kalau dari ulama bahasa Inggrisnya itu ulama yang dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, karena dulunya memang digunakan untuk bahasa Inggris. Communicative language teaching itu digunakan untuk bahasa Inggris, itu diantaranya John C. Richards ya dalam bukunya ya, dan juga ada satu lagi itu ada Margie Esban juga, dan juga kalau dalam bahasa Arab itu ada ini, ada Rusdi Ahmad Tu'aimah. Ini yang paling mungkin beberapa kita ya, kalau teman-teman yang ada di prodi pendidikan bahasa Arab pastinya sering dengar nama ini, Rusdi Ahmad Tu'aimah. Rusdi Ahmad Tu'aimah ini juga salah satu orang yang mempelopori juga Al-Madkhal Al-Ittisaliyah begitu. Jadi Al-Madkhal Al-Ittisaliyah, Al-Madkhal Al-Ittisali ya, Thariqah Ittisaliyah. Nah, ini ada di dalam bukunya Al-Maharij Al-Arba'ah, Ta'limul Mahar Al-Arba'ah. Yaitu salah satunya Rusdi Ahmad Tu'aimah. Memang pembelajaran bahasa yang sistematis itu memang selalu berasal dari barat gitu, karena memang di Timur Tengah sendiri bahasa Arab memang model pembelajaran bahasa Arab atau sistemnya itu kita memang rata-rata ke barat ya. Makanya ini adalah PR sebetulnya buat kita ya, bagaimana bahasa Arab itu jangan sampai nantinya sistemnya disistemkan atau distandarisasi oleh orang barat, tidak oleh orang Arab atau oleh orang Muslim begitu. Karena kalau distandarisasi semuanya sama orang Arab, nanti orang barat nanti bahaya ya, kita nanti tidak punya identitas bangsa Arab, umat Muslim yang identitasnya bahasa Arab nanti akan hilang gitu kalau distandarisasi oleh orang barat. Tapi sayangnya hari ini ya memang banyak juga orang-orang
Barat yang melakukan standarisasi itu, dan kita juga malah nggak melakukannya gitu lah. Ya, ketika kita lihat Rusdi Ahmad Tu'aimah itu, kita akan tahu bahwasannya Rusdi Ahmad Tu'aimah itu ternyata belajarnya di Minnesota, gitu, di Amerika, bahasa Arabnya. Itu kan sedikit aneh ya bagi kita, ya. Kenapa nggak belajar di Arab gitu? Tapi karena ternyata memang sistem, ya bukan bahasanya tapi sistemnya, pengelolaan pembelajarannya lebih baik di sana, begitu lah. Nah, jadi kalau kemarin juga saya sempat ngobrol sama Profesor Dustin ini juga, dia dari Wisconsin di Amerika gitu. Jadi kita banyak ketinggalan tentang pengelolaan dan sistematisasi dan standarisasi bahasa Arab. Makanya kita, ya kalau bisa dari Indonesia inilah muncul, ya, kita harus bikin standar-standar bahasa Arab ini dari Takalam Institute ini, ya kan, mungkin bisa mengeluarkan ujian, ya kan, ujian standarisasi bahasa Arab. Kayak kita jangan mau di standarisasi sama Barat, didikte sama Barat, jangan mau. Ya, kita harus punya standar sendiri sebagai orang Muslim. Bahasa Arab adalah bahasa kita, bahasa Arab adalah bahasa agama kita. Kita harusnya punya standar sendiri terhadap bahasa itu. Ya, itu tadi tentang perkembangan pembelajaran bahasa Arab. Jadi banyak pembelajaran bahasa Arab sekarang memang berkembang menuju pembelajaran komunikasi. Itu. Nah, pembelajaran komunikasi ini seperti apa gitu ya? Ini sifatnya pembelajaran komunikasi ini kalau kita sebutkan dalam mumayyizatnya, itu ada yang pertama tabiiyah, yaitu maknawiyah, dan ketiga tilqaiyah. Jadi kalau kita diajarkan di dalam kelas, yang pertama tabi'i atau alami, ya, pembelajaran bahasa Arab model komunikasi ini alami, jadi tidak pernah memakai sebuah acuan teks yang baku. Ya, jadi bahasa Arab diajarkan seperti yang ngobrol aja di kelas, dan semua orang dituntut untuk berbicara di situ, tabi'iyah. Jadi tidak pakai, ya, ini an-nas al-mustani kalau di dalam istilah bahasa Arab ini, nas yang sudah dibentuk, tidak seperti itu, tetapi dibiarkan alami. Pembicaraan bahasa Arab, komunikasi yang ada di dalam kelas dibiarkan alami. Dan kemudian maknawi, ya, maknawi itu yang jelas peserta didik harus paham dengan apa yang disampaikan guru. Jadi tidak pernah peserta didik disuruh menghafalkan, tetapi disuruh memahami. Nah, ini sebenarnya juga mungkin mengambil dari direct method, karena direct method juga lebih kepada memahami, ya, intinya daripada menghafalkan gitu. Dan tilqai, ya, spontan. Satu lagi ini adalah mumayyizatnya tadi, Thorifah Ittisaliyah, ya. Tilqai ini spontan, jadi spontan, tidak mengada-ngada, itu yang sesuai saja dengan yang ada di di lapangan. Ya, walaupun ini nanti akan menemukan kesulitan dari Ittisaliyah ini. Ketika di Inggris mungkin oke saja, ya, digunakan dalam bahasa Inggris, tapi ketika dalam bahasa Arab agak kesulitan gitu, karena bahasa pasar, bahasa sekolah kadang berbeda gitu. Bagaimana nanti ini menyikapi ini, ya, yang jelas metode ini bagaimana membangun kita untuk bisa berbicara sebetulnya dengan baik, ya, dan semua institusi hari ini menuju perkembangan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Begitu. Kalau dengan bahasa Inggris, ciri-cirinya communicative language teaching ini, salah satunya disebutkan Profesor Richards ini grammar was no longer starting point, but the meaningful and purposeful interaction. Jadi memang lebih kepada meaningful dan purposeful interaction, dan tidak jadi bertitik pada komunikasi. Grammar ada kalau dalam communicative language teaching, makanya ini juga dipakai hari ini, ya. Jadi karena tidak melupakan grammar, tidak seperti direct method yang terlalu melupakan grammar, tapi grammar bukan titik awal belajar bahasa. Titik awal belajar bahasa komunikasi dulu, baru memahami grammar gitu. Itu kurang lebih communicative language teaching. Nah, dan
ini juga nanti di mana perannya guru dalam pembelajaran bahasa Arab ini ya. Guru tidak akan banyak bicara sebenarnya kalau dalam pembelajaran bahasa Arab ini, dan ini yang harus model perkembangan bahasa Arab yang mulai institusi-institusi lakukan, yaitu menjadikan guru hanya sebagai fasilitator, advisor, dan co-communicator aja. Jadi hanya murafiq, muwajjih, ya. Faqat yurafiq wa yuwajjih, la yatakalam kasira. Ini yu'ti al-fursa al-kasirah, yani al-waqt al-kathir li tulab al-hadaf li tarkiyati li tafaatihim fi al-kalam wal arabi. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Mungkin nanti ada pertanyaan, kita jawab, kita diskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, luar biasa sekali. Jadi kalau saya diceritakan tadi sama Ustadz Tulum, Ustadz, luar biasa sekali, antum sudah ngopinya jauh sekali katanya. Sampai Malaysia, luar biasa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita bisa sharing bersama teman-teman mengenai model ataupun perkembangan bahasa Arab yang sekiranya pasti semua orang, terutama kita di Indonesia ya, terutama kita di Indonesia memang banyak pondok pesantren ataupun seperti yang antum bilang, namun berbagai masalah dan problem dalam model ataupun thariqahnya itu banyak kita alami begitu. Baik, teman-teman, silakan yang ingin bertanya silakan di kolom komentar ataupun kepada nanti tulis ataupun kirim kepada nomor yang sudah disebar di grup melalui WA ataupun di kolom komentar. Baik, sembari menunggu Ustadz, sembari menunggu pertanyaan daripada teman-teman, saya ingin penasaran sekali dan dengan apa yang antum sampaikan tadi, bahwa ternyata bahasa Arab itu dipelajari juga di negara-negara yang minoritas beragama Islam ya. Iya. Ya. Dan ini membuka daripada jendela pemikiran kita bahwa bahasa Arab itu bisa dipelajari oleh semua orang ternyata itu ya. Iya, betul. Ya. Lalu yang saya ingin tanyakan Ted, dari saya sendiri, bagaimana sih apa saja itu yang biasanya selain daripada bahasa ya, mungkin kalau kita di Indonesia, mungkin kalau bahasa daripada bahasa Arab ke Indonesia mungkin tidak terlalu sulit atau bagaimana karena kita banyak pondok pesantren. Namun bagaimana dengan yang ada di Thailand ataupun Filipina yang seperti yang antum bilang tadi, karena di Thailand seperti yang antum bilang tadi ada harus mempelajari bahasa Thai dan juga bahasa Melayu. Dan kira-kira seberapa bisakah mereka akan paham dalam bahasa Arab ini melalui model ataupun metode yang mereka lakukan? Oke. Saya jawab ya langsung. Iya. Oh iya. Jadi ini terima kasih pertanyaannya Ustadz Fahri. Yang pertama memang bahasa Arab ya atau Islam sendiri memang ya kita lihat ya, walaupun di negara seperti Vietnam misalnya ya, mungkin kita nggak nyangka di sana ada komunitas Muslim, tapi ketika dulu saya ngajar di Malaysia di Terengganu itu, saya menemukan beberapa murid itu dari Vietnam gitu. Jadi Vietnam yang negaranya komunis gitu ya, itu ada sebetulnya mungkin komunitas bahasa Arab di sana, dan yang mungkin juga sebentar lagi ya, memang ketika kita ngobrol sama dia waktu itu ada memang rencana kita untuk nyoba menyebarkan bahasa Arab di sana. Kebetulan dia sempat menyampaikan nanti kalau saya sudah pulang ke Vietnam nanti boleh ngadakan program ini, nanti saya akan coba berdiskusi lah sama komunitas Muslim di sana gitu. Jadi di negara yang seperti Vietnam itu aja ya, negara
seperti itu ada bahasa Arab gitu. Jadi yang jelas bahasa Arab di Asia Tenggara ini ya memang sudah tersebar ya, mungkin ya hanya saja ya perbedaan ya tingkatan kemampuan orang-orang gitu. Ya karena memang Islam itu kan nggak bisa lepas dari bahasa Arab, itu kan yang apa yang menjadi Islam itu kan bahasa Arab itu kan inisialnya Islam. Jadi ketika Islam dan kita sholat gunakan bahasa Arab dan baca Quran bahasa Arab, walaupun kita nggak paham, yang jelas bahasa Arab itu ya sebagian sedikitnya lah ada di kepala orang-orang Islam itu, walaupun hanya dalam bacaan sholat dan lain sebagainya. Jadi negara-negara yang komunitas Muslim yang ada sebagian yang mengajarkan bahasa Arab di Thailand Selatan, nah itu tapi hanya di sekolah gitu, dan saya tekankan lagi bahwasannya memang lebih baik pembelajarannya di Indonesia gitu dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya gitu ya, karena mungkin juga Indonesia ini ya yang di antara negara yang paling kuat mungkin Islamnya kan, jadinya dan banyak sekali ya di sini kebudayaan pengaruh-pengaruh ya bahasa Arab terhadap bahasa Indonesia itu sendiri, dan terhadap adat istiadat yang ada di sini semuanya kan Islam itu sendiri juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau kesulitannya, tantangannya dari mereka memang, kalau tantangannya di Indonesia ini hanya mungkin ini ya, penggunaan metode ya. Memang kadang untuk mencampurkan dua metode itu, misalnya orang bisa qawaid juga bisa bahasa kalam juga, itu agak sulit memang, betul memang diakui agak sulit gitu loh. Jadi memang rata-rata kalau yang nggak bisa ngomong ya, terus kalau yang bisa grammar nggak bisa ngomong, yang bisa ngomong juga bingung ditanya nggak bisa grammar. Kebanyakan jadi, begitu. Kebanyakan seperti itu tantangannya kalau di sini. Kalau di Malaysia tadi tantangannya belum menemukan metode yang pas dan porsi yang banyak gitu. Jadi belum memberikan porsi yang banyak terhadap bahasa Arab, itu tantangannya, karena mungkin ya dari mereka lebih prefer ke bahasa Inggris ya, karena orang Malaysia itu bahasa Inggrisnya bagus itu ya. Jadi ketika bahasa Arab juga mungkin tantangan bagi mereka karena porsinya tidak terlalu banyak ya, jadi mereka agak kesulitan juga, dan juga belum terlalu metodenya belum terlalu seperti Indonesia yang sudah lama ini ya, teruji begitu. Jadi masih ganti-ganti. Saya sempat lihat buku-buku yang ada di Malaysia itu ganti-ganti setiap tahun ya, mulai dari buku-buku yang pokoknya ganti-ganti, metodenya pun ganti-ganti gitu loh. Dan kalau saya akui ya, bukunya itu yang di Malaysia itu canggih-canggih, bisa di scan barcode, bisa di warna semuanya full color, keluar suaranya dan lain sebagainya. Tapi ya tetap ya, karena mungkin metode dan porsinya kurang, dan pembelajaran bahasa Arab di sana bukan sesuatu yang diminati, jadi sulit begitu. Timbang di Indonesia di pesantren-pesantren itu walaupun pakai buku lama itu aja, tapi bahasa Arabnya mereka bisa gitu berkembang di pesantren-pesantren, berbeda dengan di sana. Di Thailand lebih parah lagi gitu, karena Thailand sendiri ya kalau saya lihat ya lebih sulit lagi tadi, kesulitan tadi bahasa yang sudah banyak yang harus dikuasai. Satu lagi ya kan tekanan ya kan terhadap kemajuan Islam itu di sana ya ya lumayan sebetulnya gitu loh kalau kita mau katakan gitu. Jadi ya walaupun kelihatannya bebas, tetapi memang ada usaha-usaha yang menjadikan umat Islam di sana itu ya tidak terlalu maju lah dibanding yang lain. Ada usaha-usaha itu gitu loh. Itu juga tantangan bagi mereka, apalagi untuk mengembangkan bahasa Arab mungkin mereka lebih sulit lagi, tantangan peraturan dan lain sebagainya. Gitu saya kira itu. Nah itu saya kira ya. Afwan, jadi waktu mungkin tinggal tersisa beberapa detik lagi. Nanti kalau ini mati kita akan sambung lagi, Tat ya. Oke, siap. Oke. Gitu. Oke, karena ini banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya, sudah ngantri. Baik, bagi teman-teman, jikalau nanti ini habis waktunya,
kita akan online lagi dan terus pantengin terus daripada ini. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung lagi, tadi waktu untuk live-nya itu sudah habis. Kita akan lanjutkan untuk sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang sudah hadir, yang masih belum paham ataupun ingin mengkorek daripada model ataupun perkembangan bahasa Arab di Asia Tenggara, terutama di Indonesia ataupun di negara lain, silahkan menulis pertanyaannya melalui kolom komentar ataupun langsung via WA ke nomor yang sudah dikirimkan tadi di grup. Baik. Baik, bagi komentar sambil kita menunggu Baik, kita sambung tadi ya. Oke, aduh tadi ginilah kalau kita online Tat. Iya. Baik, tadi sempat saya catat daripada pertanyaan teman-teman, yaitu ada yang bertanya begini Tat, karena tadi kan di penyampaian antum menyampaikan bahwa di Malaysia itu metodenya itu atau model pembelajarannya itu lebih banyak menghafal mufradat, ya Tat ya? Iya, betul. Nah, terus teman kita tadi ada yang bertanya apa sih atau metode yang bagaimana sih yang lebih efektif dalam belajar bahasa Arab itu, apakah efektif menghafal mufradat yang dilakukan oleh Malaysia atau kita lebih memperbanyak muhadasahnya Tat? Mufradat atau muhadasahnya? Ini saya kembalikan ke ini ya, ke tadi ya. Jadi kalau model pembelajaran bahasa Arab tadi saya sampaikan jelas lebih maju di Indonesia. Tapi tentang metode, efektifkah sebuah metode itu atau tidak, itu saya kira tergantung kepada tujuan sebetulnya kalau hari ini. Jadi hari ini itu tidak ada sebetulnya metode yang metode ini lebih baik dari metode ini lebih baik dari metode ini. Itu sebetulnya ya tergantung dari sebetulnya saya bahas apakah untuk belajar kitab kuning atau untuk komunikasi gitu. Jadi kalau kita ini ada salah satu prodi ya, mungkin di Indonesia ini nggak ada prodi itu ya. Oke, di Malaysia ini ada, yaitu prodinya Ta'limul Lughal Arabiyyah li Agronomi. Jadi Arabic teaching for specific purpose ya, jadi untuk tujuan khusus ya. Jadi memang bahasa Arab itu ada hari ini berkembang juga, jadi berkembang program studi atau jurusan pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus, dan memang itu yang terjadi hari ini. Memang ketika kita mau belajar suatu bahasa, kita harus lihat tujuannya dulu. Kalau ini tujuannya untuk kita nantinya baca buku ya, kitab kuning kalau dalam bahasa Arab, maka yang lebih baik metodenya tentunya grammar dan qawaid untuk sampai kepada tujuan itu. Kalau tujuannya komunikasi ya, besok misalnya ketika kita kuliah ya, kita mau jadi tour guide ya kan, atau kita mau jadi penerjemah langsung ya, atau kita memang mau kerja di Arab dan butuh komunikasi, maka lebih baik direct method belajarnya gitu. Qawaidnya ditaruh dulu gitu. Tapi ketika kita mau belajar tadi kitab kuning, maka grammarnya diperkuat gitu.
Makanya hari ini tadi berkembang program studi atau jurusan bahasa Arab untuk tujuan khusus. Memang bahasa itu sebetulnya dipelajari mau tujuan-tujuan tertentu gitu. Jadi tidak ada metode yang lebih baik dari metode yang lainnya. Semuanya baik tergantung tujuan. Seperti itu kurang lebih. Baik, berarti tergantung tujuannya Tat ya. Iya gitu. Baik. Ya, semoga teman-teman bisa pahami itu. Jadi kalau teman-teman ada tujuan dalam belajar bahasa Arab yang khusus ataupun bagaimana, berarti ya seperti jawaban yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Baik, ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Muhammad Hafizul 13. Assalamualaikum Ustadz, berapa waktu yang dibutuhkan untuk lancar muhadasah Ustadz? Lancar muhadasah ya. Saya sebenarnya nggak bisa bilang ya, tergantung kemampuannya sebetulnya, tergantung kemampuan masing-masing gitu. Yang jelas saya belajar Arab ya muhadasahnya sedikit banyak bisa gitu, tapi banyak juga yang nggak bisa gitu. Yang jelas bahasa Arab itu kalau mau belajar serius sebetulnya ya mungkin dalam beberapa tahun, dalam 1 tahun atau 6 bulan sebetulnya, kalau benar-benar ya mau serius gitu mungkin bisa kita. Sebenarnya gini, kita punya modal dalam bahasa Arab, terutama orang-orang yang sudah hafal Quran atau orang-orang yang sudah sering ngaji, yaitu di kepalanya itu pasti banyak bahasa Arab, cuman nggak tahu artinya aja kan. Gitu. Dan mana bahasa Arab sudah sangat dekat sekali dengan diri itu. Jadi sebetulnya kalau beranjak dari persepsi itu, kita kalau menguasai bahasa Arab itu sebenarnya tidak terlalu sulit dibanding kita belajar bahasa yang lain, karena bahasa Arab itu sudah mungkin beberapa ada di dalam kepala kita gitu. Jadi mungkin 6 bulan 1 tahun itu mungkin bisa gitu loh untuk lancar muhadasah. Saya sebetulnya kalau saya beberapa kali ya ketika di Unida buat banyak pelatihan. Salah satunya juga tadi yang disebutkan dalam bio mungkin ya, pembara bahasa Arab itu dari Malaysia ya, kemudian ada Thailand, Malaysia, kemudian dari ya, tempat-tempat lain yang pernah Brunei itu dan lain sebagainya. Itu ada pelatihan-pelatihan di sana ya 1 bulan 2 bulan. Ya alhamdulillah kalau yang belajarnya serius itu bahkan 2 bulan bisa gitu loh. Ngomong muhadasah ya dikit-dikit gitu. Jadi tergantung keseriusan dan tergantung kemampuan kita sebetulnya. Itu yang jelas kita sudah punya modal. Gitu. Modalnya apa ya, bacaan sholat ya kan, kita sering ngaji, pernah dengar Al-Quran. Kita umat muslim punya modal untuk belajar bahasa Arab dengan cepat. Ya, mungkin itu jawabannya. Baik, itu dari pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan daripada teman kita dari kota Jambi yang masuk ke WA dari Dewi Saputri. Dia bertanya dari materi yang telah Ustadz sampaikan tentang pembelajaran komunikasi yang tadi, Nah, yang mana sih yang lebih kita dahulukan dalam pembelajaran tersebut? Apakah secara tabi'i alami ataukah secara maknawi memahami terlebih dahulu begitu, Dan bagaimana pandangan serta cara Ustadz dalam melihat suatu masalah, yaitu lebih banyak anak remaja sekarang mereka lebih suka bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, Jepang dan lainnya ketimbang bahasa Arab sendiri. Baik, untuk urutan pembelajaran ya, sebetulnya urutan pembelajaran dalam Thariqah Ittisaliyah itu tadi mumayyizat sebetulnya. Mumayyizat itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kelebihan ya, sekitar ya kelebihannya Thariqah Ittisaliyah, program studi atau jurusan pembelajaran muhadasah ya. Saya sebenarnya nggak bisa bilang ya, tergantung kemampuannya sebetulnya, tergantung kemampuan masing-masing gitu. Yang jelas saya belajar Arab ya muhadasahnya sedikit banyak bisa gitu, tapi untuk belajar bahasa Arab dengan cepat ya, mungkin itu jawabannya. Baik, itu dari pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan daripada nanti ya kan, Dobet bahas seorang tokoh ya, beliau ini juga perintis kemerdekaan, ini Mas Cokroaminoto, mungkin banyak yang tahu juga. Jadi beliau ini kan gurunya Soekarno ya.
Beliau itu ketika menyusun menyusun kurikulum pendidikan untuk sekolah Islam itu menaruh bahasa Arab di awal begitu. Jadi beliau ini sudah tahu sekali pentingnya bahasa Arab bagi umat Muslim di Indonesia atau umat Islam di Indonesia. Ya ini ya yang harusnya hari ini kita contoh begitu. Jadi kita sebagai umat Islam ya harusnya ya memperhatikan bahasa Arab ini ya kan, karena bahasa Arab ini adalah ya bahasa agama kita gitu, dibandingkan dengan bahasa lain, tapi tidak ada salahnya mempelajari bahasa lain ya kan. Memang ya, manusia diciptakan berbeda-beda kan, lita'arufu ya, untuk mengenal satu sama lain, tidak ada masalah kita mempelajari bahasa lain, tapi bahasa agama kita sendiri jangan sampai jangan gitu. Kalau bisa ya kita juga belajar ya sedikit demi sedikit seperti itu, saya kira gitu. Kalau menurut antum, saya menyambung daripada pertanyaan yang tadi, apakah itu juga berkaitan dengan model ataupun metode yang mungkin di negara kita yang sampai detik ini kita rasakan itu belum di kebanyakan di kebanyakan pondok pesantren atau madrasah, metodenya itu belum sampai yang membuat kita itu merasa enak, nyaman, plong untuk belajar bahasa Arab. Betul. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan ya. Dan sebetulnya juga gitu ada mungkin stigmasi ya kan, atau framing terhadap bahasa Arab itu sulit. Jadi kemungkinan jadi banyak dari kita yang merasa sudah menyerah dulu ya sebelum belajar bahasa Arab gitu. Dan juga bahasa Arab di Indonesia ini tidak menjadi tidak ada tuntutan gitu di Indonesia untuk mempelajari bahasa Arab. Itu juga yang bikin kita tidak semangat. Pertama mungkin metodenya ya, banyak faktor sebetulnya ya kan. Karena kalau bahasa Inggris itu kita banyak tuntutan, ada TOEFL ya kan untuk masuk S2, masuk S3, ada IELTS, ada apa segala macam. Dan bahasa Arab ini nggak ada tuntutan bagi kita untuk belajar, jadi kita nggak sampai malas belajar. Satu lagi, framing terhadap bahasa Arab itu sulit, jadi tambah lagi malas belajar bahasa Arab. Metodenya kurang kurang menarik gitu. Itu juga masalah gitu. Banyak masalah yang dihadapi sebetulnya gitu dalam pembelajaran bahasa Arab. Saya berharap ya banyak ya seperti institusi-institusi hari ini yang mencoba melakukan inovasi itu ya, mudah-mudahan salah satunya dari Takalam Institute ini. Insya Allah. Baik, itu tadi karena banyak banget itu yang madrasah ataupun ya karena kita juga pernah ngerasain kan, belajar bahasa Arab itu kok kayak ya nggak plong, nggak santai kayak bahasa Inggris gitu kan. Banyak yang mengeluh seperti itu soalnya kan. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari teman kita, kalau untuk mengajarkan kepada anak-anak itu efektifnya seperti apa? Iya, ini pertanyaan dari ini ya, Taufik Aspal ya. Iya. Ini Taufik Aspal ini mahasiswa kuis nih, Malaysia. Oh iya. Iya, beliau pernah belajar bahasa Arab di Gontor 2 bulan ikut pelatihan sama saya. Mengukir di atas batu lebih mudah daripada mengukir di atas air ya kan. Kita membengkokkan ranting yang masih muda lebih mudah daripada membengkokkan ranting atau bang sudah jadi batang ya kan. Jadi ya pendidikan untuk anak untuk bahasa itu sangat penting dan memang harus dimulai dari sana, dan mulailah dengan yang mudah dan juga yang menyenangkan. Itu aja. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari salah seorang teman kita. Tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa kebanyakan kita ataupun orang Timur Tengah itu diatur standarisasinya oleh orang Barat. Benar tak? Iya, betul. Ya. Lalu dia bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang Islam terutama yang ada di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ini untuk mencegah atau setidaknya kita bisa meminimalisir daripada hal itu.
terutama kebanyakan guru-guru juga dari guru. Jadi memang muncul hari ini pandangan bahwasannya Barat selalu ilmiah itu yang berat sebetulnya bagi kita itu, dan framing itu yang digunakan oleh Barat ya. Saya berbicara di sini bukan karena saya tidak suka Barat gitu, tapi yang jelas hari ini kita kehilangan menurut saya ya kepercayaan diri ya untuk muncul gitu loh, muncul ya untuk maju gitu loh. Dan salah satu faktornya hilangnya kepercayaan diri kita karena kita terlalu bergantung kepada standar-standar yang dibuat oleh Barat itu sendiri. Jadi kita untuk menghindarkan dari hal itu kita harus belajar sebetulnya gitu, belajar dan kita harus kembali lagi ke zaman-zaman ya. Saya nggak nyuruh kita kembali lagi ke, yang jelas kita harus ya mentradisikan budaya literasi sebagaimana orang-orang